Selamat malam dan ketemu lagi bersama Empu. Pada sesi ini Empu akan memperlihatkan 4 buah mandau, dua mandau yang bagus tentunya, ready, dan dua mandau yang kelasnya murah, karena saudara kita banyak sekali yang bertanya mencari ada mandau yang murah, Empu. Nah, jadi Empu juga di sini menampilkan mandau yang murah. Sebenarnya mandau yang akan Empu tampilkan ini sudah ada di konten yang sebelumnya, tapi siapa tahu terlewat, saudara kita tidak menontonnya, yang tidak melihatnya, maka Empu akan menampilkannya kembali. Perlu diketahui juga, ada juga saudara kita ditanya, oh ini tempatnya Empu kah, kok berantakan sekali? Benar, ini tempatnya Empu, tapi ini adalah workshop, tempat kerjanya Empu, tempat Empu nempa juga segalanya, proses pembuatan mandau juga di tempat ini. Jadi di tempat inilah pembuatan mandau-mandau yang ada, dari yang sederhana sampai yang bernilai, yang berkelas, yang berestetika tinggi. Nah, seperti itu. Nah, jadi Empu tidak berbicara banyak mengenai masalah penjelasan mandau yang ada, tapi kita akan melihat mandau yang ada ini. Nah, ini mandau ulu tungur. Nah, ini mandau ulu tungur nih, sudah ready. Nah, ini ready, ini ulu tungur ready. Panjang bilah, kita bisa melihat panjang bilahnya ini 47 cm. Tuh ada ukiran pakunya ini. Itu satu nih, ukiran di bagian ujung. Yang berminat silahkan dihubungi nomor kontak Empu di bawah ini nih. Ada nomor kontak Empu, nomor handphone, nomor WhatsApp sama. Ini 47 cm panjangnya, nah, belahnya ini. Nah, ini silahkan hubungi Empu jika berminat untuk menanyakan masalah pemaharan yang ada. Kemudian ini kemarin juga sudah Empu tunjukkan, ini mandau gagang tanduk tipe hulu kemau. Tuh sarungnya juga bagus, jenis gerunggang bare. Panjang bilah, kita akan melihat panjang bilah. Ini panjang bilah kalau tak salah kemarin 50 cm panjang bilahnya. Tuh 50 cm dan 50 cm. Nah, ini juga dimaharkan ready. Itu. Ini dimaharkan, buat yang berminat silakan hubungi nomor WhatsApp Empu di bawah ini juga. Ini maharnya 6.500.000 untuk mandau ini. Ini 6.500.000, kemarin kan ini 7 juta. Nah, sekarang turun lagi 6.500.000. Ini maharnya 5 juta. Sudah dengan ongkir, ulu tungur 5 juta, yang ada ukiran tadi ya. Nih, pilih aja antara keduanya tuh. Nah, Empu, tapi itu mahal, Empu. Ada yang murah, Empu. Ada yang murah, Empu akan tunjukkan. Ini mandau yang murah. Ini ada ulu tunggurnya juga, ada ulu sangkanya juga. Ini ulu sangka satu, ini ulu tunggur satu. Ini maharnya mandau ini, kalau ini kan tuh panjangnya kurang lebih, ini mahar kan 5 juta nih, satu biji 5 juta. Kalau ini maharnya 2.500.000 2 biji. Ini 2.500.000 2 biji, bukan satu biji. 2.500.000 2 biji, sudah termasuk ongkos kirim. Silakan bagi yang berminat, ini 2 sekaligus. Nah, ini untuk mencari yang murah. Kan ini ada ulu tungur juga tuh. Tuh. Kalau ini kan 5 juta satu nih. Jadi Empu tidak berbicara banyak. Tuh. 5 juta satu. Ini 2.500.000 2 biji. Silahkan. Nah, inilah mandau yang ada ini. Silakan hubungi Empu, ada 4 biji mandau ready. Artinya semuanya itu sudah Empu bahas banyak sekali tentang masalah mandau ini, masalah estetika,
segala macam, kenapa mahal, kenapa murah, dan lain-lainnya, segala macam pembanding. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, tapi silahkan scroll video Empu yang ada. Kemudian ada juga menanggapi saudara kita yang bertanya bahwa mandau Empu bisa mandau panjangnya 70 cm, pesan. Kemudian ada yang pesan, Pu, bisakah buat mandau yang panjangnya 80 cm, 90 cm, bahkan ada yang 1 meter. Jadi buat saudaraku, kalau mandau panjangnya sampai 70 cm dengan ukuran manusia kita pada saat ini, kalau berbicara mandau yang ori, nggak ada mandau suku Dayak kami, terutama kami Dayak Benua, yang panjang segitu. Tetapi kalau untuk di zaman kuno, kalau ada ukurannya seumpamanya panjang orang itu 2 meter, atau 2,5 meter, atau tinggi orang itu 3 meter, maka panjang mandaunya mungkin 70 cm sampai 80 cm, bahkan 1 meter. Itu betul. Seperti itu. Karena mandau ini bukan seperti pedang yang ujung sarungnya menyentuh tanah. Ya, nggak ada di dalam suku kami Dayak Benua, nggak ada yang seperti itu. Makanya itu saudara-saudara kita yang pesan mandau seperti itu, Empu arahkan ke lain. Silahkan cari di lain. Ya, Empu tidak mengatakan bahwa ini ditolak oleh semua kami Dayak, nggak bisa seperti itu. Hanya Empu saja tidak membuatnya seperti itu. Mungkin ada yang lain mau. Bagaimanakah menurut Empu golongan mandau seperti ini? Golongan mandau seperti ini yang panjangnya berlebihan dengan karakter dengan kita manusia pada saat ini, maka ini untuk di dalam suku kami Dayak Benua ini bukan mandau ori lagi. Bukan yang orisinil, tetapi ini golongan mandau kontemporer yang dibuat berdasarkan suka-suka, ini buat berdasarkan selera, tidak mengikuti pakem yang ada. Tapi ini Empu mengikuti pakem orang tua dulu, boleh, tapi maharnya juga beda gitu. Kalau mengikuti pakem orang tua dulu kan banyak bentuk, tergantung tinggi, tapi kan kita bicara tinggi kita pada saat ini beda. Tentunya mandau ini bukan hanya digantung saja tok sebagai perhiasan, tapi yang pasti dengan mahar yang sesuai, mendatangkan manfaat dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya siapa tahu suatu saat seumpamanya mau pakai mandau nyembelih hewan kurban, atau suatu saat mau coba mandau potong bambu, seperti itu, dan lain-lainnya. Empu juga menanggapi ada yang bertanya, Empu di WhatsApp, ini nomor Empu asli kah? Ini asli apa bukan? Jadi kadang Empu tidak mau menjawabnya. Kenapa pertanyaan seperti ini? Kan sudah jelas nomor WhatsApp handphone yang Empu ditaruh di konten YouTube ini nggak ada duanya. Apabila nomor itu sama, betul itu nomor Empu. Itu nggak mungkin sama, nggak mungkin ada yang serupa. Tentu dalam satu orang nomor itu hanya satu orang pemiliknya. Seperti kalau ragu ya nggak apa-apa. Kita juga nggak memaksakan orang suruh beli. Seperti kemarin ada yang banyak bertanya, sampai jari Empu ini keriting mengetik. Ya akhirnya Empu suruh tonton aja video Empu yang ada. Kamu nggak usah beli sudah ya. Saya nggak tahan melayani. Pertanyaanmu terlalu banyak. Padahal video Empu sudah ribuan. Ya, capek Empu jelaskan. Kamu cari di lain saja. Hanya itu Empu katakan. Kemudian WhatsApp beliau, dan beliau bertanya terus, nggak Empu ladeni lagi. Nggak tahan Empu meladeni satu orang dengan pertanyaan yang begitu banyak. Karena hampir setiap hari bertanya mandau ini bukan satu orang, banyak. Ya, bermacam-macam pertanyaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk satu orang, mohon maaf. Artinya, kalau bertanya mandau, bertanyalah mandau. Seperti itu. Kalau kepingin tahu lebih banyak, tonton video saya. Ribuan video saya sudah saya luncurkan. Seperti itu. Kalau banyak lagi bertanya masalah mandau di WhatsApp saya segala macam, maka mohon maaf. Karena saya tidak meladeni satu orang saja. Ya, banyak orang lain. Banyak kepentingan Empu yang lain, dan Empu mungkin saja kalau meladeni satu orang nggak bisa bekerja Empu jadinya berjam-jam hanya meladeni satu orang membalas WhatsAppnya yang ada. Itu
seperti itu, bertanya melulu. Nah, ini mandaunya asli apa bukan, kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah, kan sudah ada dijawab di konten YouTube Empu. Itu kalau seumpamanya kenapa bisa mahal, jangan dibeli. Kalau merasa mahal, carilah yang murah. Seperti tadi ada yang 2.500.000 2 biji, ada kayak yang murah lagi. Sudah Empu jelaskan ada yang murah. Silahkan Anda buka Tokopedia atau di Lazada. Di sana banyak saudara kita menjual belikan mandau, memaharkan mandau dengan harga bermacam-macam. Bahkan dari pemaharan 150.000 juga ada satu mandau. Seperti itu. Kan simpel. Jangan yang kepingin harga murah tapi memaksakan meminta Empu menjual barang Empu murah seperti yang lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu saya atau apa yang saya buat itulah maharnya saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Itu saya membuat sesuai pakem tradisi suku saya punya, dan saya buat apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan, itulah bentuk, desain, jenis, tipe sesuai pemakaian saya. Ada pakai sama yang dengan yang saya pakai. Seperti itu. Saya tidak membuat mandau yang kontemporer. Saya tidak membuat mandau souvenir cenderamata khas Kalimantan. Enggak. Saya membuat mandau yang ori, yang pakem. Seperti itu. Adakah mandau pakem yang ori itu murah? Saya berani mengatakan nggak ada. Ya, kalau murah di mananya? Dari sisi mananya? Kalau mandau ori, orisinil yang pakem, kita membuat ininya saja. Ini bisa-bisa salah-salah 1 hari bisa tidak jadi. Ini nganyam rotannya ini tidak jadi. 1 hari belum tentu jadi. Sedangkan upah kita nyulat ini mungkin 100.000 nggak mau orang. Membuang waktu 1 hari mata sakit. Paling murah dan paling murah itu 150.000. Ngupah ininya saja. Terus belum harga ini. Harga ini bervariasi. Belum kayu sarungnya. Belum cari akar ulinnya. Banyak hal lainnya. Nah, itu. Jadi kalau sumpamanya harga murah, nggak mungkin. Beda dengan mandau souvenir. Kayak mandau souvenir seperti ini. Nah, mandau souvenir seperti ini, dia tidak perlu sulat. Dia bikin kepang rambut, kemudian dia lilit. Sudah kasih lem Korea, tempel sama kayak sulatan. Beda, dia tidak dianyam. Itu salah satu gambaran yang ada untuk tentang masalah mandau. Satu hal lagi sebagai tambahan, bahwasanya ketika kita memaharkan mandau, tentu masing-masing suku itu kan mempunyai ciri khas masing-masing. Nilai maharnya juga nggak sama. Dan sekali lagi Empu tetap menjelaskan tentang mandau suku kami Dayak Benua. Karena saya tidak menjelaskan tentang suku mandau dari saudara saya suku Dayak lainnya, karena nggak boleh. Saya juga menghormati saudara pengrajin, peseni, saudara saya yang lainnya. Seperti itu. Saya hanya tentang berbatas tentang pembatasan suku saya saja. Benua, Tonjoy, Bentian itu sama. Seperti itu untuk masalah mandau. Nah, ada juga yang mengatakan, kok Empu, ada kemarin saudara kita yang mengatakan, kebetulan dari Jakarta, Empu mandaunya tumpul, Empu kayaknya sudah saya coba nggak tajam. Empu bingung, padahal kan cara penggunaan mandau kan sudah ada Empu buat video, buat konten cara menggunakan mandau. Karena kalau kita kurang tepat cara menggunakan mandau, hasilnya juga nggak bagus. Itu mandau itu ada tata cara menggunakannya, ada di konten Empu juga. Bagaimanakah untuk mengetahui mandau itu tajam atau tumpul? Mudah. Kan di telapak betis itu, kalau orang yang sering jalan jauh itu kan ada namanya kulit mati. Tes aja iris di kulit mati, makan itu mandau. Kalau dites di iris di kulit mati itu nggak makan seperti ini, berarti tumpul lah mandau itu. Bukan dites di kertas, tetapi di kulit atau di daging. Kalau perlu, sumpamanya saudaraku beli ayam, potonglah ayam pakai mandau, gunakan iris.
luka ndak ayam tersebut. Kalau ayam tersebut nggak luka, berarti mandaunya tumpul. Itu salah satu tata cara kita mengetahui salah satu diantaranya mandau itu tajam atau enggak. Terus ada lagi, ada yang mengatakan, empu saya mencari mandau putus paku. Nah, terus terang, di dalam budaya kami suku Dayak Benua, sudah empu buat konten yang dulu, kami tidak ada mandau putus paku. Nggak ada mandau putus paku. Di dalam budaya tradisi suku kami turun-menurun sampai detik ini, nggak ada nama istilah mandau putus paku. Makanya itu, ketika saudaraku mencari mandau putus paku, saya alihkan ke lain. Silahkan cari di lain. Banyak kok promosi atau saudara kita yang lain mungkin yang memaharkan mandau putus paku. Di dalam budaya kami, ini api nih, mandau sudah diserpuh. Nah, itu dengan merah yang lumayan, kemudian katakanlah dimasukkan dalam air untuk menentukan kekerasan besi tadi. Setelah itu, mandau itu untuk melihat kekuatan bilahnya ini, kita tidak berbicara ketajaman, kekuatan bilahnya ini, maka itu kita uji boleh dengan paku, boleh dengan besi lainnya. Tapi kalau saya menguji bilah mandau, biasanya, maaf tadi terputus karena ada sedikit gangguan di pengecasan handphone yang ada ini. Saya ulangi lagi. Jadi apabila sudah kita bakar di api, ada kemerahan, kita katakan seperti itu biar semuanya ngerti. Kita kemudian celupkan di air untuk menentukan kekerasan mata bilah besi mandau tadi. Baru mata bilah besi mandau tadi kita mau uji potong ke paku, potong ke lain-lainnya. Artinya kita uji itu bukan di kayu, tetapi kita mengujinya harus ke besi. Nah, kalau saya jarang saya uji ke paku, tetapi saya langsung ke besinya langsung. Mungkin sebentar saya ambil besinya biar dilihat. Jadi besinya saya uji, ini kan kepingan per, baja per, ini baja per. Nah ini katakan bilah ini nih. Nah ini seperti ini. Nah, ini kan sudah ampu uji kemarin. Ini kan sudah diserpuh. Kemudian kita melihat ketahanan, kekuatan mata bilahnya yang ini, mata ininya. Kita melihat kekuatannya. Ini kita timpaskan di sini. Di besi ini kita timpaskan ini seperti ini. Nah kita melihat, nah ini kan nggak apa-apa, artinya kita uji kuat. Nah ini sedikit aja sudah masuk tuh bekasnya tuh. Nah, biasanya ini dalam-dalam lukanya seperti itu. Ini kemarin sudah diuji, tinggal diasah itu. Ketika ini kita melihat hasil ini bekasnya seperti dalam-dalam masuk ya, besi ini tadi, kepingan besi besar, per ini, baja per. Baru kita melihat bilahnya ini, yang sudah diserpuh tadi. Kita melihat, ada rusak nggak matanya? Ada peot nggak? Kalau ada peot, ada rusak, ada gompal, dan lain-lain, maka berarti serpuhan yang nggak bagus. Kita baikin lagi, kita serpuh ulang lagi, sampai kita timpaskan di baja per ini, matanya nggak rusak, tetap bagus. Maka selesailah hasil untuk pengujian untuk melihat kekuatan serpuh daripada mata bilah tadi. Kemudian bilah mandau ini akan kita bersihkan seperti ini. Kita asah rapi, tajam. Sudah rapi, tajam, apakah mandau ini, bilah mandau ini akan kita uji lagi ke paku, uji lagi ke besi. Setiap kita mengeluarkan bilah, kita uji ke paku, uji ke besi terus. Nah, di dalam budaya kami tidak seperti itu. Cukup satu kali. Setelah selesai tidak perlu kita uji. Kita hanya pemakaian, potong kayu, daging, bambu, kemudian mungkin tulang juga, dan lain-lainnya di luar daripada besi. Itulah budaya kami yang ada. Kami nggak ada budaya mandau sudah tajam gini, kemudian uji potong paku, kemudian uji potong paku, uji potong paku, terus nggak ada budaya kami seperti itu.
Nah, ini untuk meluruskan buat saudara saya yang bertanya tentang masalah mandau putus paku di dalam tradisi suku saya, Dayak Benua. Saya tidak menyebutkan suku lain, mohon maaf. Semoga saja nggak ada saudara kita yang baper. Saya nggak menyinggung siapapun. Ini dalam konteks ruang lingkup suku budaya saya seperti itu. Entah saudara saya Dayak yang lain. Itu sekiranya. Oke? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saja ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan akhir kata saya mengucapkan buat kita semua salam budaya serta tabe selalu untuk kita semua. Amin.